Pernahkah kalian membayangkan, di tengah tariknya aspal yang membakar kaki tanpa alas, seorang anak kecil harus memikul dua beban sekaligus. Di punggungnya, ada adik bayi yang tertidur pulas dalam bedongan lusuh. Di tangannya, ada keranjang mangga yang belum laku satupun sejak pagi. Namun, hari ini bukan tentang mangga yang layu, melainkan tentang selembar kertas dari seorang pria bermobil mewah yang mengubah tangis kelaparan menjadi tangis histeris di pinggir jalan. Apa isi kertas itu? Simak kisah ini sampai akhir, karena rahasia di baliknya akan membuat Anda meneteskan air mata. Sebelum kita masuk ke kisah mengharukan ini, dukung terus channel kami agar bisa terus berbagi cerita inspiratif setiap hari. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa berikan like serta komentar amin jika Anda ingin rezeki Anda mengalir deras seperti keajaiban dalam cerita ini. Matahari di atas langit Jakarta seolah tidak memiliki rasa kasihan. Sinarnya yang terik memantul di aspal hitam menciptakan fata morgana yang membakar telapak kaki siapapun yang nekat berdiri di atasnya tanpa alas yang layak. Di antara deretan mobil mewah yang terjebak kemacetan dan kepulan asap knalpot yang menyesakan dada, seorang bocah laki-laki bernama Arka melangkah dengan beban yang tidak masuk akal bagi usianya yang baru 10 tahun. Arka tidak sedang bermain layang-layang. Di tangannya, sebuah keranjang rotan berisi tumpukan mangga harum manis yang sudah mulai layu karena panas. Namun beban terberatnya bukan pada keranjang itu. Di punggungnya, terikat dengan kain jarit usang yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu, seorang balita perempuan bernama Nana tertidur pulas. Kepala Nana terkulai di bahu mungil kakaknya, keringat membasahi dahi mungilnya. Sementara Arka terus berjalan dengan langkah yang diseret. Bagi Arka, mengeluh adalah kemewahan yang tidak mampu ia beli. Setiap kali keringat menetes masuk ke matanya dan memberikan rasa perih yang luar biasa, ia hanya mengusapnya dengan punggung tangan yang kasar. Ia harus terus bergerak. Jika ia berhenti, itu berarti Nana tidak akan minum susu hari ini. Jika ia menyerah, itu berarti mereka tidak akan punya tempat berteduh malam nanti. "Mangga, Pak. Mangga, Bu. Masih manis, baru dipetik." Suara Arka terdengar parau. Ia mengetuk kaca sebuah mobil SUV hitam yang mengkilap. Kaca itu turun hanya beberapa sentimeter. Seorang wanita dengan kacamata hitam besar meliriknya sekilas, bukan melihat mangganya, melainkan melihat pakaian Arka yang penuh noda tanah dan debu jalanan. Wajah wanita itu mengerut jijik. "Tidak, pergi sana, jangan menggores mobil saya," ketusnya sebelum kembali menaikkan kaca dengan cepat. Arka terdiam sejenak. Ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil yang gelap itu. Seorang bocah dengan rambut berdebu, kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu karena sering menahan beban kain gendongan, dan wajah yang terpanggang matahari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang mulai lelah. Ia tidak marah. Ia sudah biasa dianggap sebagai gangguan pemandangan bagi mereka yang duduk di dalam ruangan ber-AC. Ia berjalan menuju trotoar mencari sedikit bayangan dari pohon peneduh yang meranggas. Ia menurunkan keranjang mangganya dengan hati-hati, lalu sedikit melonggarkan ikatan kain gendongannya agar Nana bisa bernafas lebih lega. Adiknya itu terbangun, matanya yang bulat mengerjap-ngerjap menatap sang kakak. "Kak, lapar," bisik Nana lirih. Arka merogoh saku celananya. Hanya ada selembar uang Rp2.000 yang sudah lecek dan beberapa koin. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi kucing. Ia mengambil sebotol air mineral yang isinya tinggal seperempat, air yang ia minta dari penjual warung tadi pagi. "Minum dulu ya, Dek. Nanti kalau mangganya laku satu saja, kita beli roti," ujar Arka sambil memberikan botol itu. Ia sendiri menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti terbakar, tapi ia membiarkan Nana menghabiskan sisa air itu sampai tetes terakhir. Arka teringat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal 6 bulan yang lalu, akibat sakit yang tak terobati. Ibunya selalu berkata, "Arka, dunia ini luas dan terkadang kejam, tapi jangan pernah membiarkan hatimu menjadi sempit.
selama kamu masih punya tangan untuk memikul, jangan pernah menengadahkan tangan untuk meminta. Pesan itulah yang menjadi tulang punggung Arka. Itulah alasan mengapa ia tidak pernah duduk di lampu merah dengan wajah melas memohon belas kasihan. Ia adalah seorang penjual, bukan pengemis. Ia kembali berdiri, beban di punggungnya kembali ia eratkan. Nana kembali tenang, meski perutnya pasti melilit. Arka kembali menyusuri trotoar, melewati deretan gedung pencakar langit yang seolah-olah mengejek kemiskinannya. Ia melihat anak-anak sebayanya keluar dari mobil jemputan sekolah dengan seragam bersih dan tas ransel yang penuh buku. Sementara itu, tas ransel Arka adalah adiknya sendiri, dan bukunya adalah kerasnya jalanan. Setiap langkah Arka adalah doa yang tidak terucapkan. Ia tidak meminta menjadi kaya raya dalam semalam. Ia hanya ingin mangganya habis. Ia hanya ingin Nana tidak menangis karena lapar saat malam tiba. Namun hingga jam menunjukkan pukul 4 sore, baru 2 buah mangga yang terjual. Itu pun setelah ditawar habis-habisan oleh seorang pembeli yang sebenarnya terlihat sangat mampu. Kelelahan fisik mulai mencapai puncaknya. Kaki Arka mulai gemetar. Sendi-sendinya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, tepat di persimpangan jalan besar, di mana kemacetan tampak lebih gila dari biasanya, Arka melihat sebuah mobil sedan hitam yang sangat panjang berhenti di pinggir jalan karena ban bocor. Sopirnya tampak panik, sementara di kursi belakang terlihat sosok pria dengan setelan jas mahal yang tampak sangat tidak nyaman dengan cuaca panas yang mulai menyelinap masuk ke dalam mobilnya yang mati mesin. Arka melihat pria itu. Pria itu melihat Arka melalui kaca jendela yang terbuka separuh. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan pria itu. Bukan kebencian, bukan jijik, tapi sebuah tatapan yang sulit diartikan. Arka tidak tahu bahwa pertemuan di persimpangan jalan yang berdebu ini adalah awal dari badai yang akan menjungkir balikan hidup selamanya. Arka mendekat, bukan untuk menawarkan mangga kali ini. Ia melihat pria di dalam mobil itu tampak sangat pucat, tangannya memegang dada, sementara sopirnya masih sibuk di luar dengan ban serep. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Arka pelan, mengabaikan rasa perih di pundaknya sendiri. Dunia seolah melambat. Di antara hiruk-pikuk klakson dan teriakan kernet bus, dua takdir yang berbeda kutub itu akhirnya bersinggungan. Arka, si bocah penjual mangga yang tidak memiliki apa-apa, mencoba menawarkan kepedulian kepada seorang pria yang memiliki segalanya, namun tampak sangat rapuh di saat itu. Pria di dalam sedan mewah itu bernama Pak Bram. Wajahnya yang tegas kini tampak kuyu. Pelipisnya dibasahi keringat dingin. Ia sedang mengalami serangan sesak nafas ringan karena AC mobilnya mati mendadak di tengah kemacetan yang mengunci jalur tersebut. Arka, yang berdiri di samping pintu mobil, tidak melihat seorang miliarder. Ia hanya melihat seorang pria tua yang sedang kesusahan. "Tuan, ini minum dulu. Tuan kelihatan pucat." Arka menyodorkan sebuah botol plastik berisi air putih yang baru saja ia beli dari sisa uang penjualannya tadi. Botol itu masih dingin. Embungnya menetes di tangan Arka yang dekil. Pak Bram menoleh. Ia menatap tangan kecil itu yang menyodorkan botol itu, lalu beralih ke wajah Arka. Namun, sebelum Pak Bram sempat menjawab, pintu depan mobil terbuka dengan kasar. Sang sopir, seorang pria bertubuh tegap dengan seragam safari, muncul dengan wajah merah padam karena kelelahan mengganti ban. "Heh, mau apa kamu? Jauh-jauh dari mobil!" bentak sang sopir sambil menepis tangan Arka. Botol air mineral itu jatuh ke aspal, menggelinding di bawah kolong mobil. Arka tersentak mundur, hampir saja kehilangan keseimbangan karena beban Nana di punggungnya. Nana yang terbangun karena suara bentakan itu mulai merengek ketakutan. Tangannya mencengkram erat kaos Arka. "Sst, jangan nangis, Dek. Ada kakak di sini. Maafin kakak ya," bisik Arka sambil mengelus kepala Nana. Arka membuka keranjang mangganya. Ia mengambil satu buah yang paling ranum, yang sebenarnya ia simpan untuk dijual dengan harga paling tinggi. Dengan pisau kecil yang selalu ia bawa, ia mengupas kulit mangga itu dengan hati-hati. Ia menyuapkan potongan kecil ke mulut Nana. "Manis kan? Makan ya, biar tidak lapar." Arka tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Dari kejauhan, tanpa Arka sadari, mobil sedan hitam itu sudah selesai diperbaiki bannya. Namun, mobil itu tidak langsung melaju. Pak
Pak Bram, yang nafasnya mulai teratur setelah meminum obat cadangan di dalam laci mobil, terus memperhatikan Arka dari kejauhan. Ia melihat bagaimana bocah yang baru saja dihina itu justru menyuapi adiknya dengan tulus, tanpa ada raut dendam di wajahnya. Pak Bram teringat akan sesuatu. Puluhan tahun lalu, ia adalah bocah yang sama, berdiri di pinggir jalan, dihina, dan dianggap sampah. Ia merasa ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Bukan penyakit, melainkan rasa bersalah yang mendalam atas sikap sopirnya, dan sebuah rasa penasaran yang aneh. "Satria?" panggil Pak Bram kepada sopirnya dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Iya, Tuan," jawab sopirnya masih dengan nada sombong yang tersisa. Dekati bocah itu, pelan-pelan. Sopir itu tertegun, namun ia tidak berani membantah. Mobil mewah itu pun melaju perlahan, merayap menuju halte tempat Arka dan Nana duduk. Arka yang melihat mobil itu mendekat, langsung berdiri dengan waspada. Ia mengira ia akan diusir lagi dari halte. Namun, kaca jendela belakang turun sepenuhnya. Pak Bram menampakkan wajahnya. Kali ini, tatapannya tidak lagi dingin. Ada semburat penyesalan di matanya. Ia melihat keranjang mangga Arka lalu melihat Nana yang mulutnya masih penuh buah mangga. "Berapa harga semua manggamu, Nak?" tanya Pak Bram dengan suara pelan. Arka tertegun. Ia mengerjapkan mata seolah tidak percaya. "Semuanya, Tuan. Masih ada sekitar 10 buah." "Sebutkan saja harganya. Saya beli semuanya," kata Pak Bram. Ia merogoh saku jasnya. Ia tidak mengeluarkan dompet, melainkan sebuah buku catatan kecil berkulit gandum. Ia menuliskan sesuatu di sana dengan pena emasnya. Gerakannya tenang, namun setiap goresan pena itu seolah memiliki berat yang luar biasa. Ia merobek selembar kertas itu, melipatnya menjadi 2, dan mengulurkannya melalui jendela. "Ini untuk manggamu, dan simpanlah mangganya. Berikan pada adikmu atau bagikan pada teman-temanmu. Aku hanya ingin membelikan ini padamu," ucap Pak Bram. Arka menerima kertas itu dengan tangan yang bergemetar. Ia belum membukanya. "Tuan, ini apa? Saya cuma ingin jualan, bukan minta-minta." Arka berusaha mengembalikan kertas itu, merasa ragu. "Itu bukan sedekah. Itu adalah investasi untuk seseorang yang punya punggung sekuat kamu. Jangan dibuka sampai aku pergi dari sini. Janji?" Arka mengangguk pelan. Mobil itu pun perlahan melaju, meninggalkan kepulan asap tipis dan meninggalkan Arka yang berdiri mematung di pinggir halte. Ia menatap selembar kertas di tangannya, tidak menyadari bahwa di dalam lipatan kertas itu tertulis sebuah takdir yang tidak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpi paling liarnya sekalipun. Mobil sedan hitam itu telah hilang di telan arus kemacetan yang padat. Arka masih berdiri terpaku di pinggir trotoar. Jemarinya yang kecil mencengkram erat selembar kertas putih yang terasa halus. Sangat kontras dengan tekstur kulit tangannya yang kasar dan penuh noda getah mangga. Di punggungnya, Nana sudah kembali tenang. Asyik mengunyah sisa potongan mangga terakhir. Tidak menyadari bahwa hidup mereka baru saja bersinggungan dengan sesuatu yang sangat besar. Arka teringat pesan pria tadi. "Jangan dibuka sampai aku pergi." Dengan napas yang tertahan, Arka duduk kembali di lantai halte. Ia meletakkan keranjang mangganya di samping kaki, lalu perlahan membuka lipatan kertas itu. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia dikejar petugas ketertiban minggu lalu. Ia mengira akan menemukan selembar uang 100 ribuan, atau mungkin cek dengan angka yang sulit ia baca. Namun matanya justru membelalak saat melihat apa yang ada di sana. Itu bukan uang. Di dalam lipatan kertas itu terdapat sebuah kartu nama plastik tebal berwarna hitam elegan dengan tinta emas bertuliskan Bramantio Dirgantara, CEO Dirgantara Group. Dan di balik kartu nama itu, terdapat tulisan tangan yang rapi namun tegas menggunakan tinta biru. "Datanglah ke alamat di bawah ini besok pagi pukul 8. Bawalah adikmu. Tunjukkan kartu ini kepada penjaga di gerbang. Jangan terlambat. Aku berhutang penjelasan dan masa depan padamu." Di bawah tulisan itu, tertera sebuah alamat di kawasan elit yang namanya sering Arka dengar sebagai kawasan para raja. Arka terdiam 1000 bahasa. Ia membolak-balik kertas itu, berharap menemukan uang terselip di sana. Kosong. Rasa kecewa sempat hinggap di hatinya. Hanya alamat, pikirnya.
Perutnya yang keroncongan mengingatkannya bahwa mereka butuh makan malam ini, bukan alamat kantor megah. Namun rasa penasaran yang lebih besar mengalahkan rasa kecewanya. Ada sesuatu dalam nada bicara pria tadi yang membuatnya merasa bahwa kertas ini jauh lebih berharga daripada uang tunai manapun. "Kak, haus," rengek Nana memutus lamunan Arka. Arka tersadar, ia harus segera bergerak. Meski ia belum mendapatkan uang dari pria misterius itu, ia masih punya sisa mangga yang belum terjual. Dengan semangat baru yang entah datang dari mana, Arka berdiri. Ia menggendong kembali adiknya dan menjinjing keranjangnya. Malam itu, Arka berhasil menjual sisa mangganya kepada seorang ibu-ibu yang kasihan melihat Nana tertidur di gendongan saat hari sudah gelap. Dengan uang Rp30.000 di tangan, Arka membeli 2 bungkus nasi telur dan 1 kotak susu kecil untuk Nana. Mereka makan di bawah lampu jalan, di emperan toko yang sudah tutup. "Dek, besok kita mau ketemu orang hebat," bisik Arka sambil menyuapi Nana. "Semoga saja ini jalan kita untuk tidak jualan di jalanan lagi." Nana hanya tersenyum dengan sisa butiran nasi di pipinya. Tidak paham apa yang dibicarakan kakaknya, tapi ia merasa aman selama berada di dekat Arka. Malam itu, di gubuk kecil mereka yang bocor di pinggiran rel kereta api, Arka tidak bisa memejamkan mata. Ia terus menimang kartu nama hitam itu. Ia membersihkan baju terbaiknya, satu-satunya kemeja yang tidak bolong meski warnanya sudah kusam, dengan air sumur, lalu menggantungnya agar kering besok pagi. Ia ingin terlihat pantas di depan pria bernama Pak Bram itu. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar naik, Arka sudah siap. Ia memandikan Nana dengan air dingin yang membuat adiknya itu memekik kecil, memakaikan baju terusan kuning favorit Nana yang sudah kekecilan, lalu mulai berjalan menuju alamat yang tertera. Butuh waktu 2 jam berjalan kaki dan 2 kali naik angkutan umum, sampai akhirnya Arka tiba di depan sebuah gerbang besi jagat raksasa yang menjulang tinggi. Di baliknya, terlihat sebuah gedung perkantoran mewah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Para karyawan berpakaian rapi hilir mulik. Aroma parfum mahal tercium hingga ke trotoar. Arka melangkah ragu menuju pos penjagaan. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap dengan seragam lengkap langsung menghadang langkahnya. "Hei, mau kemana? Penjual dilarang masuk ke sini," geretak petugas itu sambil melihat keranjang rotan kosong yang masih dibawa Arka. Arka gemekar, namun ia ingat pesan Pak Bram. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengeluarkan kartu nama hitam itu dari saku kemejanya. "Maaf Pak, saya diminta Tuan Bram untuk datang pukul 8. Suara Arka kecil, hampir tenggelam oleh suara mesin mobil yang keluar masuk gerbang. Petugas itu awalnya mencebir, namun saat matanya menangkap warna emas di kartu nama itu, ekspresinya berubah drastis. Ia mengambil kartu itu, memeriksanya dengan teliti, lalu menatap Arka dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tidak percaya. Ini kartu pribadi Tuan Besar," gumam petugas itu. Ia segera mengambil radio panggilnya. "Pos 1 di sini. Ada seorang anak kecil membawa kartu hitam VIP atas nama Pak Bram. Mohon instruksi." Hanya butuh beberapa detik sampai sebuah suara di seberang radio menjawab. "Antarkan dia langsung ke lift pribadi. Pak Bram sudah menunggu sejak 30 menit yang lalu." Sikap petugas itu langsung berubah 180 derajat. Ia membukakan pintu kecil di samping gerbang dan menunduk sedikit. "Mari Dek, silahkan ikut saya." Arka melangkah canggung melewati lobi yang sangat luas dan dingin karena AC. Lantai marmernya begitu bersih sampai Arka merasa berdosa menginjaknya dengan sandal jepitnya yang kotor. Nana, yang berada di gendongan, hanya melongo melihat lampu-lampu kristal yang bergantungan di langit-langit. Mereka naik ke lift yang bergerak sangat cepat. Telinga Arka sampai terasa berdenging. Pintu lift terbuka, dan di sana, di sebuah ruangan luas dengan pemandangan seluruh Jakarta dari ketinggian, Pak Bram sudah berdiri membelakangi mereka, menatap ke arah jendela besar. "Kau datang tepat waktu." Suara berat Pak Bram menggema di ruangan sunyi itu. Ia berbalik. Tidak ada lagi jas mahal yang ia pakai kemarin, hanya kemeja putih dengan lengan digulung. Ia menyumbulkan semuring tipis melihat Arka yang tampak sangat tegang. "Duduklah Arka," kata Pak Bram sambil menunjuk kursi sofa kulit yang sangat empuk. Arka duduk dengan kaku, masih menggendong Nana di pangkuannya.
Di atas meja besar di depan mereka, sudah tersedia berbagai macam roti, buah-buahan, dan 2 gelas susu hangat yang masih mengepulkan uap. "Makanlah dulu. Aku tahu kalian belum sarapan," lanjut Pak Bram. Arka ragu, tapi melihat Nana yang sudah menjulurkan tangan ke arah roti coklat, ia akhirnya memberanikan diri. "Terima kasih, Tuan." Sambil memperhatikan kedua kakak beradik itu makan dengan lahap, Pak Bram mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari laci mejanya. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di samping gelas susu Arka. "Kau pasti bingung kenapa aku memintamu ke sini." Pak Bram memulai. "Kemarin saat kau memberikan air itu kepadaku, kau tidak hanya menawarkan minuman. Kau menawarkan sesuatu yang sudah lama tidak aku temui di kota yang keras ini. Ketulusan tanpa pamrih." Arka berhenti mengunyah. Ia mendengarkan dengan seksama. Tapi ada alasan lain. Suara Pak Bram sedikit bergetar. Ia mengambil sebuah foto tua dari dalam amplop itu. Foto seorang pria Barubaya yang memakai seragam kuli panggul pasar. "Apakah kau mengenali pria di foto ini?" Arka meletakkan rotinya. Matanya berkaca-kaca melihat foto itu. Itu ayah saya, Tuan. Bagaimana Tuan bisa punya fotonya?" Pak Bram menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. 25 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang pemuda yang kabur dari kampung tanpa sepeser uang pun. Aku pingsan karena kelaparan di emperan pasar, dan ayahmu yang saat itu hanya punya 1 bungkus nasi untuk dirinya sendiri, membagi setengah nasinya untukku. Ia merawatku selama 3 hari sampai aku bisa berdiri lagi. Dialah yang membeliku modal pertama dari hasil keringatnya memanggul beras. Pak Bram menatap Arka dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan seorang pria yang akhirnya menemukan cara untuk melunasi hutang budi yang telah lama membebani pundaknya. "Aku sudah mencari keluarganya selama bertahun-tahun, tapi ayahmu pindah dan aku kehilangan jejak. Sampai kemarin, aku melihat kalung kayu yang kau pakai. Kalung itu adalah buatanku sendiri, hadiah yang aku berikan pada ayahmu sebelum kita berpisah." Arka meraba kalung kayu kecil berbentuk bintang yang melingkar di lehernya. Satu-satunya peninggalan ayahnya yang ia jaga seperti nyawanya. Pak Bram menggeser amplop coklat itu ke arah Arka. "Di dalam ini bukan hanya uang, Arka. Di dalamnya ada akta kepemilikan sebuah rumah kecil dan surat beasiswa penuh untukmu sampai perguruan tinggi. Dan untuk adikmu Nana, ada jaminan kesehatan dan pendidikan seumur hidupnya." Air mata yang sejak tadi ditahan Arka akhirnya tumpah. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Nana dengan sangat erat, sementara adiknya itu hanya menatap bingung kenapa kakaknya menangis di depan roti yang enak. Namun kejutan Pak Bram belum berakhir. Ia mengeluarkan satu lagi kertas kecil, selembar kertas yang membuat Arka benar-benar terisak histeris di ruangan mewah itu. Suasana di ruangan luas itu mendadak sunyi. Hanya menyisakan suara isak tangis Arka yang berusaha ia redam di bahu kecil Nana. Pak Bram tidak menginterupsi. Ia membiarkan bocah itu melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit pundaknya. Ia tahu, tangisan itu bukan hanya karena rasa syukur, tapi karena rasa lelah yang luar biasa yang akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Setelah beberapa saat, Pak Bram mengulurkan selembar kertas terakhir yang sejak tadi ia pegang. Kertas ini berbeda dengan dokumen akta rumah atau surat beasiswa tadi. Kertas ini tampak kusam, berwarna kekuningan, dan memiliki lipatan-lipatan yang sudah hampir robek di bagian pinggirnya. "Ini adalah surat yang dititipkan ayahmu kepadaku 20 tahun yang lalu." Suara Pak Bram terdengar berat. Dian memintaku menyimpannya. Dia bilang jika suatu saat aku menjadi orang sukses dan aku bertemu dengan keturunannya, aku harus memberikan ini kepada mereka. Arka menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia mengenali tulisan tangan yang kasar namun terbaca jelas itu. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. "Untuk anakku, siapapun kamu yang membaca ini, ayah tidak punya emas untuk diwariskan, tidak punya tanah untuk ditinggalkan. Ayah hanya punya nama baik dan seorang sahabat yang ayah percaya. Jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah bertemu dengan Bram. Jangan pernah merasa berhutang padanya, karena apa yang dia berikan adalah hasil dari kebaikan yang ayah tanam dulu.
tumbuhlah menjadi manusia yang jujur. Ingat nak, tangan yang memikul beban akan selalu lebih kuat daripada tangan yang meminta-minta. Tangis Arka pecah semakin kencang. Ia teringat betapa ayahnya bekerja hingga larut malam di pasar, memikul karung-karung berat sampai punggungnya membungkuk, hanya demi membelikan Arka sepasang sepatu sekolah. Ayahnya meninggal dalam kesederhanaan, bahkan cenderung kemiskinan. Namun ternyata, ia telah menanam benih kebaikan yang begitu besar di masa lalu. Ayahmu adalah orang paling kaya yang pernah aku kenal, Arka, kata Pak Bram sambil bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Arka. Dia tidak punya uang, tapi dia punya kehormatan. Dan sekarang, kehormatan itu kembali kepadamu. Pak Bram berlutut di depan Arka, menyamakan tingginya dengan bocah 10 tahun itu. Ia memegang kedua bahu Arka yang kecil. Mulai hari ini, kau tidak perlu lagi berkeliling menjual mangga. Keranjang itu, biarlah menjadi kenangan di museum pribadimu sendiri. Aku sudah menyiapkan sebuah rumah untukmu di dekat sini. Bukan rumah mewah yang bak istana, tapi rumah yang nyaman dengan halaman yang luas agar Nana bisa bermain sepuasnya. Arka menghapus air matanya dengan lengan kemejanya. Tapi Tuan, saya tidak tahu bagaimana cara membalas ini semua. Saya hanya seorang penjual mangga. Pak Bram tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang jarang sekali ia tunjukkan kepada rekan bisnisnya. Kau sudah membalasnya kemarin, di pinggir jalan itu. Saat kau menawarkan air minummu padaku tanpa tahu siapa aku, kau membuktikan bahwa darah ayahmu mengalir kuat di nadimu. Kau membalasnya dengan tetap menjadi orang baik, meski dunia jahat padamu. Siang itu juga Pak Bram memerintahkan supirnya, supir yang sama yang kemarin menghina Arka, untuk mengantar Arka dan Nana ke rumah mereka baru. Supir itu, yang kini tampak pucat dan penuh rasa bersalah, tidak berani sedikit pun menatap mata Arka. Ia membukakan pintu mobil dengan sangat sopan, seolah-olah Arka adalah tamu negara. "Maafkan saya soal kemarin, Dek," bisik sang supir saat mereka berada di dalam perjalanan. Arka menoleh, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin kalau Bapak tidak galak kemarin, saya tidak akan bertemu Pak Bram lagi hari ini." Mobil itu berhenti di sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang. Mereka berhenti di depan sebuah rumah minimalis dengan cat berwarna krem dan taman kecil di depannya. Saat Arka melangkah masuk, ia melihat sebuah kunci tergantung di pintu dengan gantungan kunci berbentuk bintang, sama persis dengan kalung kayu yang ia pakai. Di dalam rumah itu, semuanya sudah lengkap. Ada tempat tidur yang empuk dengan spray bersih, lemari pakaian yang berisi baju-baju baru untuk Arka dan Nana, serta dapur yang penuh dengan bahan makanan. Nana langsung berlari menuju sofa empuk dan lompat-lompat kegirangan. Itu adalah pertama kalinya Arka melihat adiknya tertawa lepas tanpa ada bayang-bayang kelaparan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arka tidak lupa diri. Ia berjalan ke arah cermin besar di ruang tamu. Ia melihat bayangan dirinya, seorang anak kecil yang kemarin masih dihina di kolong jembatan, kini berdiri di dalam rumah miliknya sendiri. Ia mengambil keranjang mangga tuanya yang masih ia bawa. Ia meletakkannya di pojok ruangan yang paling terlihat. Ini adalah pengingat, bisik Arka pada dirinya sendiri, bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, tapi asal-usul tidak boleh dilupakan. Keesokan harinya, petualangan baru Arka bermulai. Pak Bram tidak membiarkannya menganggur. Ia mendaftarkan Arka ke salah satu sekolah dasar terbaik di sini. Arka yang sudah 2 tahun putus sekolah sejak ibunya sakit, merasa sangat canggung saat pertama kali mengenakan seragam putih merah yang baru. Pak Bram sendiri yang mengantarkan di hari pertama. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani meremehkan bocah itu. Di depan gerbang sekolah itu, Pak Bram berpesan satu hal. "Sekolah yang rajin, Arka. Ilmu adalah satu-satunya beban yang tidak akan pernah membuat punggungmu sakit saat membawanya." Arka mengangguk mantap. Ia masuk ke dalam kelas dengan kepala tegak. Namun, hidup di lingkungan baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Arka harus menghadapi tantangan baru.
Anak-anak dari keluarga kaya yang mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya bocah yang diantar oleh miliarder terkenal itu? Dan apakah masa lalu Arka sebagai penjual mangga akan terungkap dan menjadi bahan ejekan? Arka tahu, perjuangannya belum berakhir. Kemiskinan mungkin sudah pergi dari dompetnya, tapi ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan semua kemewahan ini. Ia harus membuktikan bahwa seorang penjual mangga bisa menjadi bintang yang bersinar terang, persis seperti kalung kayu yang melingkar di lehernya. Gedung SD Nusantara bukan sekadar bangunan sekolah bagi Arka. Tempat itu terasa seperti planet lain. Lantainya terbuat dari granit yang mengkilap, lapangan olahraganya memiliki rumput sintetis yang sempurna, dan setiap ruang kelas dilengkapi dengan pendingin ruangan yang membuat bulu kuduk Arka meremang. Bagi seorang anak yang terbiasa mandi di sumur umum dan tidur di atas tikar pandan, kemiluhan ini terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun, di hari pertamanya, Arka menyadari satu hal. Seragam baru dan sepatu bermerek tidak bisa menghapus bekas luka di telapak tangannya atau warna kulitnya yang terbakar matahari. Di antara teman-teman sekelasnya yang berkulit bersih dan berbicara tentang video game terbaru, Arka tampak seperti sebuah titik hitam di atas kertas putih. "Halo, aku Arka," ucapnya dengan nada sopan saat diperkenalkan oleh wali kelas di depan ruangan. Suasana kelas yang tadinya riuh mendadak sunyi. Puluhan pasang mata menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tajam. Di barisan belakang, seorang anak laki-laki bertubuh bongsor bernama Reno berbisik kepada teman di sebelahnya. Namun suaranya cukup keras untuk didengar seluruh kelas. "Lihat tangannya, kasar banget. Jangan-jangan dia anak pembantu yang dapat beasiswa," bisik Reno yang disambut tawa kecil dari beberapa murid lainnya. Arka menunduk, meremas pinggiran celana merahnya. Ia ingin marah, tapi ia teringat pesan Pak Bram semalam. "Dunia tidak akan berhenti mengujimu hanya karena kamu sudah punya rumah. Sekarang, ujianmu bukan lagi rasa lapar, tapi harga diri." Arka berjalan menuju bangku kosong di pojok belakang. Selama jam pelajaran berlangsung, ia fokus sepenuhnya pada papan tulis. Meskipun sudah 2 tahun tidak bersekolah, otak Arka ternyata sangat tajam. Jalanan telah melatihnya untuk berhitung cepat saat menjual mangga, dan kesulitan hidup telah melatih logikanya untuk bekerja lebih keras daripada anak-anak seusianya. Saat istirahat tiba, Arka tidak menuju kantin. Ia mengeluarkan kotak bekal yang disiapkan oleh asisten rumah tangga yang dikirim Pak Bram ke rumahnya. Di dalamnya ada nasi goreng dan telur mata sapi. Saat ia baru hendak menyuap, Reno dan gengnya datang menghampiri. "Heh, anak baru. Bener ya gosipnya? Katanya kamu itu dulu penjual mangga gendong adik di lampu merah," tanya Reno sambil bersebikap, menatap Arka dengan pandangan merendahkan. Arka berhenti mengunyah. Ia mendongak, menatap mata Reno dengan tenang. Ketenangan yang ia dapatkan dari bertahun-tahun menghadapi kerasnya jalanan. "Iya, benar. Memangnya kenapa?" Jawaban jujur itu justru membuat Reno terkejut. Ia mengira Arka akan malu atau menangis. "Wah, gila. Berarti kamu ini bau matahari dong. Kenapa Pak Bram mau bawa anak jalanan kayak kamu ke sekolah ini? Apa kamu pakai dukun?" "Pak Bram kenal ayahku, dan aku di sini untuk belajar, bukan untuk pamer siapa yang paling wangi," ujar Arka tanpa rasa takut. Reno yang merasa kehilangan muka di depan teman-temannya mulai naik pitam. Ia bermaksud menarik kotak bekal Arka, namun tiba-tiba sebuah suara bariton menghentikan tindakannya. "Ada masalah di sini?" Itu adalah Pak Bram. Ia sengaja kembali ke sekolah untuk membawakan tas sekolah Nana yang tertinggal di mobil, sekaligus ingin memantau bagaimana hari pertama Arka. Kehadiran sang miliarder yang sangat disegani itu membuat Reno pucat pasi. Ia segera mundur dan pura-pura merapikan dasinya. Tidak ada tuan. Kami cuma mau kenalan," gagap Reno sebelum lari berbirit-birit diikuti teman-temannya. Pak Bram menghampiri Arka, lalu duduk di kursi sebelah yang kosong.
Ia melihat bekal Arka yang sederhana. "Kau baik-baik saja, Nak?" "Saya baik, Tuan," kata ayah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. "Saya sudah biasa menghadapi orang yang lebih galak dari Reno di pasar," jawab Arka dengan senyum tipis. Pak Bram mengangguk bangga. Namun ekspresinya berubah menjadi serius saat ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. Bukan amplop besar berisi dokumen, melainkan sebuah amplop utuh yang sudah sangat rapuh. "Arka, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku baru saja membongkar berangkas lama ayahmu yang kutemukan di gudang lama pasar, tempat ia dulu bekerja. Ada satu rahasia lagi yang selama ini ia sembunyikan dariku, dan bahkan mungkin darimu." Pak Bram membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah kliping koran lama yang sudah menguning, bertanggal 12 tahun yang lalu. Judul beritanya membuat jantung Arka seolah berhenti berdetak. "Kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi, pewaris tunggal perusahaan tekstil menghilang." "Maksudnya apa, Tuan?" Arka mengerutkan kening. "Arka, ayahmu bukan sekadar kuli panggul pasar. Ayahmu adalah saksi kunci, atau mungkin lebih dari itu, dalam kecelakaan yang menewaskan pemilik sebuah perusahaan tekstil besar. Di belakang foto ibumu yang ada di dalam amplop ini, tertulis sebuah nama yang bukan nama asli ayahmu." Pak Bram menunjukkan bagian belakang foto ibu Arka. Di sana tertulis dengan tinta hitam yang mulai memudar, "Aditya Warman 1985. Itu nama keluarga besar di kota ini, Arka. Jika dugaanku benar, kau bukan sekadar anak jalanan yang beruntung. Kau adalah seseorang yang haknya telah dirampas oleh orang-orang jahat di masa lalu. Ayahmu menyamar menjadi kuli panggul pasar selama ini bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia sedang melindungimu dari seseorang." Arka merasa kepalanya berputar. Semua kenangan tentang ayahnya yang selalu waspada saat ada mobil asing melintas di dekat gubuk mereka, ayahnya yang tidak pernah mau difoto, dan ibunya yang selalu menangis sambil memandangi kalung bintang milik Arka, mendadak masuk akal. "Siapa yang sedang kami hindari, Tuan?" bisik Arka dengan suara bergetar. Pak Bram menatap tajam ke arah pintu kelas, seolah-olah ada mata-mata yang mengintai. Seseorang yang sekarang sedang memimpin perusahaan tekstil itu, seseorang yang sangat kuat, dan mungkin dia adalah orang yang sama yang saat ini sedang menjadi donatur terbesar di sekolah ini. Tepat saat itu, bel masuk berbunyi. Arka melihat keluar jendela ke arah mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman sekolah. Ia baru saja mendapatkan kehidupan yang layak, namun sekarang ia menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam kandang singa yang sebenarnya. Masa lalunya yang ia kira sudah terkubur bersama mangga-mangga layu di jalanan, kini bangkit kembali dengan teka-teki yang jauh lebih berbahaya. Udara di dalam kelas yang tadinya terasa sejuk karena AC, kini mendadak terasa mencekik bagi Arka. Informasi dari Pak Bram bukan sekedar kejutan. Itu adalah sebuah hantaman yang meruntuhkan seluruh persepsi Arka tentang dirinya sendiri. Selama ini, ia mengira ayahnya hanyalah seorang kuli panggul yang jujur. Ternyata, di balik pundak yang selalu membungkuk memikul beban pasar itu, tersimpan sebuah identitas besar yang sengaja disembunyikan demi keselamatannya. "Arka, fokuslah pada pelajaranmu dulu," bisik Pak Bram sebelum ia meninggalkan kelas. "Biarkan aku yang menyelidiki sisanya. Tapi ingat satu hal, jangan percaya pada siapapun di sini selain diriku." Sepeninggal Pak Bram, Arka duduk mematung. Pelajaran matematika yang sedang dijelaskan di depan kelas hanya terdengar seperti dengung lebah di telinganya. Pikirannya melayang pada malam-malam di gubuk tua, saat ayahnya sering terbangun hanya karena suara langkah kaki di luar. Dulu, ia mengira itu hanya ketakutan akan petugas ketertiban. Namun kini, ia sadar, ayahnya sedang mengawasi bayang-bayang masa lalu. Saat jam istirahat kedua, Arka tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia tidak pergi ke kantin, melainkan menyelinap ke perpustakaan sekolah yang sangat besar. Di sana, terdapat deretan komputer dengan akses internet cepat. Dengan jari yang sedikit gemetar, Arka mengetikkan nama yang ia lihat di foto tadi, Aditya Warman. Hasil pencariannya membuat Arka nyaris terjatuh dari kursi. Keluarga Aditya Warman adalah pemilik Sentosa Tekstil, salah satu kerajaan bisnis kain terbesar di Asia Tenggara, yang runtuh secara misterius setelah sebuah kecelakaan tragis 12 tahun lalu.
Di sana, terdapat foto seorang pria muda yang sangat mirip dengan ayahnya, namun berpakaian sangat rapi dengan senyum yang berwibawa. "Ayah," bisik Arka lirih. Air matanya menetes mengenai meja kayu perpustakaan. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah artikel berikutnya. Setelah keluarga Aditya Warman dinyatakan hilang atau tewas dalam kecelakaan, seluruh aset perusahaan diambil alih oleh saudara jauh mereka yang bernama Hadi Subrata. Arka teringat sesuatu. Nama Hadi Subrata sering disebut-sebut oleh kepala sekolah pagi tadi. Dia adalah donatur utama pembangunan gedung olahraga baru di SD Nusantara. Bahkan, foto Hadi Subrata terpampang besar di lobi sekolah sebagai tokoh inspiratif. Jadi, orang yang merampas hak ayahku ada di sini. Arka bergumam dengan jantung berdebar kencang. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi layar monitornya. Arka tersentak dan segera menutup jendela peramban. Saat ia menoleh, ia melihat Reno berdiri di belakangnya dengan senyum sinis yang mengerikan. "Cari apa anak jalanan? Belajar jadi kaya lewat internet," ejek Reno. Namun mata Reno sempat melirik ke layar yang baru saja ditutup Arka. "Tunggu, kamu tadi lihat foto Pak Hadi. Ada urusan apa kamu sama dia?" Arka berdiri, mencoba tetap tenang. "Bukan urusanmu, Reno." "Dengar ya Arka, di sekolah ini semua orang tahu siapa yang berkuasa. Pak Hadi itu omku, dia yang membayar semua fasilitas di sini. Jadi kalau kamu berani macam-macam atau mencoba cari perhatian darinya lewat Pak Bram, aku akan pastikan kamu kembali ke lampu merah tempat asalmu." Reno mendorong bahu Arka dengan kasar. Arka tidak membalas, ia hanya menatap tajam ke mata Reno. Di dalam hatinya ia tidak lagi merasa takut pada Reno. Rasa takutnya telah berganti menjadi tekad yang membara. Jika Reno adalah keponakan Hadi Subrata, maka lingkaran ini jauh lebih sempit dari yang ia bayangkan. Sore harinya saat pulang sekolah, Arka tidak langsung pulang ke rumah barunya. Ia meminta supir Pak Bram untuk menurunkannya di pasar lama, tempat ayahnya dulu bekerja. "Kenapa kita ke sini, Dek?" tanya sang supir dengan heran. "Ada sesuatu yang tertinggal, Pak," jawab Arka singkat. Arka berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang becek dan berbau amis. Ia menuju ke sebuah pojok gudang tempat seorang kakek tua bernama Mbah Suro tinggal. Mbah Suro adalah teman baik ayahnya selama di pasar. "Mbah, ini Arka," panggilnya. Kakek tua itu keluar dari balik tumpukan kardus. Matanya yang lamur menatap Arka dengan takjub. "Arka, kamu sudah bersih sekali, Nak. Bajumu bagus." "Bah, tolong jujur pada Arka. Apa yang ayah simpan di bawah lantai gubuk kami yang lama? Ayah pernah bilang kalau terjadi sesuatu padanya, aku harus bertanya pada Mbah," tanya Arka langsung pada intinya. Mbah Suro terdiam sejenak. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang yang menguping. "Ayahmu orang hebat, Arka. Dia mengorbankan segalanya untuk menjauhkanmu dari serigala-serigala berjas itu. Ikutlah." Mbah Suro membawa Arka ke belakang gudang. Ia merogoh sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat dari dalam tanah. "Ini diberikan ayahmu seminggu sebelum dia meninggal. Dia bilang, jika kamu sudah bertemu dengan orang besar yang baik, berikan ini kepadanya. Tapi jangan berikan pada sembarang orang." Arka menerima kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dan sebuah kunci kecil yang mengkilap. "Itu adalah kunci brankas rahasia di Bank Nasional," bisik Mbah Suro. "Ayahmu bilang, di sana ada bukti bahwa kecelakaan 12 tahun lalu bukanlah kecelakaan, melainkan rencana jahat Hadi Subrata." Tangan Arka gemetar hebat. Ia memegang kunci itu seolah-olah itu adalah nyawa ayahnya sendiri. Sekarang ia tahu, ia memegang kunci untuk menghancurkan orang yang telah membuat hidupnya menderita selama bertahun-tahun. Namun, saat Arka hendak keluar dari pasar, sebuah mobil hitam bermesin besar sudah menunggu di ujung gang. Dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam keluar dari mobil itu. Salah satu mereka memegang foto Arka di tangannya. "Itu anaknya, ambil kotak yang dia bawa," teriak salah satu pria itu. Arka tersentak. Ia langsung mendekap kotak besi itu ke dadanya dan berlari sekuat tenaga di antara kerumunan orang pasar. Jantungnya berpacu dengan waktu. Ia harus sampai ke Pak Bram. Ia harus menyelamatkan bukti terakhir ini sebelum semuanya terlambat. Pelarian Arka di lorong pasar yang sempit menjadi awal dari pengejaran yang akan menentukan hidup dan matinya. Penjual mangga itu bukan lagi sekedar mencari makan. Ia sedang berlari menuju keadilan. Napas Arka memburu.
keluar dari paru-parunya dengan suara serak yang menyakitkan. Ganggang sempit di pasar yang biasanya terasa seperti rumah, kini berubah menjadi labirin maut yang menyesakan. Di belakangnya, suara derap sepatu bot yang berat menghentam lantai semen yang becek terdengar semakin dekat. Dua pria tegap itu tidak berteriak lagi. Mereka mengejar dengan diam yang mematikan, menandakan bahwa ini bukan sekadar gertakan preman jalanan. "Nana, kakak harus selamat demi Nana," bisik Arka dalam hati. Tangannya memeluk kotak besi berkarat itu seolah benda itu adalah bagian dari tubuhnya. Arka melompat melewati tumpukan peti kayu kosong, menyelinap di antara ibu-ibu yang sedang menawar sayuran. Ia memanfaatkan tubuh kecilnya untuk masuk ke celah-celah sempit yang tidak bisa dilewati orang dewasa. Namun, para pengejar itu cerdik. Mereka berpencar. Salah satu dari mereka memutar lewat lorong sebelah, mencoba memotong jalur Arka. Tepat di ujung lorong keluar, Arka jatuh tersungkur. Kakinya tersangkut tali jemuran yang melintang rendah. Kotak besi itu terlempar beberapa meter, berdenting keras di atas aspal. "Kena kau bocah!" Salah satu pengejar muncul dari balik tembok, tangannya terjulur hendak mencengkram kerah baju Arka. Dengan refleksnya yang terlatih oleh kerasnya hidup di jalanan, Arka tidak diam membeku. Ia mengambil segenggam debu dan pasir di dekatnya, lalu melemparkannya tepat ke mata pria itu. Sambil pria itu mengerang kesakitan, Arka merangkak cepat, menyambar kotak besinya dan kembali berlari menuju jalan raya. Ia melihat mobil Pak Bram masih terparkir di ujung pasar, namun sang supir sedang berbicara di telepon dengan wajah panik. Arka tidak bisa menuju ke sana, para pengejar sudah memblokade jalur utama. Arka mengambil keputusan nekat. Ia meloncat ke belakang truk sampah yang baru saja mulai berjalan pelan. Di atas tumpukan sampah yang berbau menyengat, Arka bersembunyi. Dari celah bak truk, ia melihat kedua pria itu berhenti di pinggir jalan, wajah mereka merah padam karena marah. Mereka segera masuk ke mobil hitam mereka dan mulai mengikuti truk tersebut. Arka tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia merogoh saku celananya, mencari ponsel murah pemberian Pak Bram. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor darurat yang sudah tersimpan. Tuan Bram, mereka mengejar saya." Tangis Arka pecah saat suara Pak Bram terdengar di seberang telepon. "Arka, di mana kau? Tetap tenang, katakan posisimu." Suara Pak Bram terdengar sangat khawatir. Terdengar suara kursi yang digeser dengan keras, pertanda ia langsung berdiri. "Saya di atas truk sampah, arah menuju jembatan merah. Mereka pakai mobil hitam, Tuan. Mereka mau ambil kotak dari Mbah Suro." "Dengarkan aku, Nak. Jangan turun dari truk itu sampai kau melihat mobilku. Aku sedang menuju ke sana dengan tim keamanan. Jangan matikan teleponnya." Truk sampah itu melaju di jalan layang. Di belakang, mobil hitam itu mulai memepet, mencoba memaksa supir truk untuk berhenti. Arka meringkuk di pojok bak truk, jantungnya berdegup hingga ke tenggorokan. Tiba-tiba sebuah benturan keras terasa. Mobil hitam itu menabrak sisi truk. Supir truk yang ketakutan mulai kehilangan kendali. Ciit! Ban truk berdecit panjang menghentam pembatas jalan sebelum akhirnya berhenti melintang di tengah jembatan. Arka terlempar ke pojok bak truk, kepalanya membentur besi, membuatnya pening seketika. Dua pria itu keluar dari mobil mereka dengan senjata tajam di tangan. Mereka tidak peduli lagi dengan keramaian orang yang menonton. Salah satu dari mereka naik ke atas bak truk, menatap Arka dengan senyum iblis. "Berikan kotaknya, atau kamu menyusul ayahmu ke kuburan," gertaknya. Arka mundur hingga ke tepi bak truk yang tinggi. Di bawahnya adalah sungai besar yang alirannya deras. Ia menatap kotak besi di tangannya, lalu menatap pria itu. "Ayahku mati untuk melindungi kebenaran. Kamu tidak akan pernah mendapatkan ini," teriak Arka dengan keberanian yang melampaui usianya. Saat pria itu hendak menerjang, sebuah raungan mesin mobil yang sangat kencang terdengar dari arah berlawanan. 3 mobil SUV hitam dengan lampu strobo menerjang masuk ke lokasi kejadian. Salah satunya menabrak pintu mobil hitam para pengejar. Pak Bram keluar dari mobil paling depan. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan kemarahan yang luar biasa. Di belakangnya, polisi berseragam lengkap langsung mengepung tempat itu. "Angkat tangan, jangan bergerak," teriak petugas kepolisian. Kedua pengejar itu membeku. Mereka sadar telah kalah jumlah dan terjebak. Mereka akhirnya membuang senjata mereka dan berlutut dengan tangan di atas kepala.
Pak Bram berlari menuju truk sampah. Ia memanjat bak truk yang kotor itu tanpa peduli dengan setelan jas mahalnya yang terkena bau busuk. Ia langsung memeluk Arka yang sedang menangis sesegukan. "Kau aman, Nak. Kau sangat berani. Ayahmu pasti sangat bangga melihatmu sekarang," bisik Pak Bram sambil mengusap kepala Arka yang berdarah sedikit akibat benturan. Arka menyerahkan kotak besi itu kepada Pak Bram. "Ini Tuan, Mbah Suro bilang ini buktinya. Tolong, jangan biarkan mereka menang." Pak Bram menerima kotak itu dengan tangan hikmat. "Aku berjanji Arka, malam ini juga kebenaran akan terungkap. Hadi Subrata tidak akan bisa lari lagi." Di bawah lampu jalan yang mulai menyala, Arka duduk di dalam mobil Pak Bram yang hangat. Ia melihat para pengejar itu diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Rasa takutnya perlahan menguap, berganti dengan rasa lega yang luar biasa. Namun ia tahu, babak terakhir baru saja dimulai. Kotak besi itu mengandung rahasia yang akan mengguncangkan seluruh kota, dan Arka adalah saksi kunci dari segalanya. Malam itu, kantor pusat Dirgantara Group menjadi saksi bisu sebuah pengungkapan yang akan mengubah sejarah. Di ruangan kedap suara, Pak Bram bersama tim pengacara dan beberapa penyidik kepolisian senior membuka kotak besi berkarat milik Arka. Di dalamnya, flash disk yang tersimpan selama bertahun-tahun itu akhirnya terhubung ke sebuah laptop. Layar monitor menampilkan sebuah rekaman suara dan beberapa dokumen digital. Itu adalah rekaman percakapan rahasia antara Hadi Subrata dengan seorang montir yang disuap untuk menyabotase rem mobil keluarga Aditya Warman 12 tahun lalu. Tidak hanya itu, terdapat salinan sertifikat saham asli yang membuktikan bahwa seluruh aset Sentosa Tekstil seharusnya diwariskan kepada anak laki-laki tunggal Aditya Warman, yang tak lain adalah Arka. "Dia benar-benar iblis," bisik Pak Bram sambil mengepalkan tangan. "Hadi tidak hanya merampas perusahaan, dia mencoba melenyapkan seluruh garis keturunanmu, Arka." Arka, yang sudah mendapatkan perawatan medis di kepalanya, duduk di sofa sambil memeluk Nana. Ia mendengarkan rekaman itu dengan perasaan campur aduk. Amarah sempat meluap, namun saat ia melihat wajah Nana yang tertidur pulas, rasa damai perlahan kembali. Ia sadar, dendam tidak akan mengembalikan ayahnya, tapi keadilan akan membuat arwah ayahnya tenang. Malam itu juga polisi melakukan penggerebekan besar-besaran di kediaman mewah Hadi Subrata. Berita penangkapan sang donatur besar sekolah itu meledak di media nasional keesokan paginya. Headline berita utama bertuliskan, "Miliarder tekstil ditangkap, terlibat kasus pembunuhan berencana 12 tahun silam." Dunia seolah jungkir balik bagi mereka yang dulu menghina Arka. Di sekolah, Reno tidak lagi terlihat. Kabarnya seluruh aset keluarganya disita karena terbukti berasal dari hasil kejahatan Hadi. Teman-teman sekelas Arka yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menatapnya dengan rasa hormat, bahkan cenderung segan. Namun, Arka tidak berubah. Ia tetaplah Arka yang sederhana, yang tetap menyapa penjaga sekolah dengan sopan. 1 bulan setelah penangkapan itu, sidang putusan pengadilan akhirnya menetapkan bahwa Arka adalah pewaris sah dari seluruh kekayaan keluarga Aditya Warman. Namun apa yang dilakukan Arka mengejutkan semua orang. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan, Arka berdiri di samping Pak Bram. Ia mengenakan kemeja putih bersih, namun di tangannya, ia masih memegang keranjang rotan tua tempat ia dulu menaruh mangganya. "Saya memang telah mendapatkan kembali hak keluarga saya," ujar Arka dengan suara yang tenang dan dewasa. "Tapi saya tidak akan menggunakan uang ini untuk hidup bermewah-mewah sendirian. Saya tahu rasanya kelaparan di jalanan. Saya tahu rasanya dihina karena kemiskinan." Arka menarik napas panjang. Matanya berbinar penuh visi. "Saya memutuskan untuk mendirikan Yayasan Bintang Aditya Warman. Sebagian besar aset perusahaan akan digunakan untuk membangun sekolah gratis dan rumah singgah bagi anak-anak jalanan yang masih memikul beban di punggung mereka seperti saya dulu. Saya ingin tidak ada lagi Arka-Arka lain yang harus menangis di pinggir jalan karena lapar." Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Pak Bram menepuk Arka dengan bangga. Ia tahu bahwa investasinya pada ketulusan tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda tampan berdiri di sebuah halaman luas yang dipenuhi pohon mangga yang sedang berbuah lebat-lebatnya.
Itu adalah Arka, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda cerdas dan dihormati. Di sampingnya, Nana yang sudah beranjak remaja sedang asyik memetik mangga sambil tertawa. Rumah singgah yang didirikan Arka telah membantu ribuan anak sekolah. Arka sering datang ke sana, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai teman. Ia sering duduk bersama anak-anak penjual koran atau pengamen, menceritakan kisah tentang selembar kertas yang mengubah hidupnya. Arka berjalan menuju sebuah monumen kecil di tengah taman. Di sana, terdapat sebuah patung perunggu berbentuk seorang pria yang sedang memikul beban berat, namun wajahnya menatap langit dengan senyum. Di bawahnya tertulis kalimat yang selalu diingat Arka. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berjuang, karena di balik punggung yang lelah, mungkin ada hati yang lebih mulia dari emas murni. Arka memegang kalung bintang kayunya, lalu menatap langit biru yang cerah. Ia tidak lagi mendengar suara klakson yang memekakan telinga, atau merasakan aspal yang membakar kakinya. Ia hanya mendengar suara angin yang berbisik lembut. Seolah-olah ayahnya sedang membisikkan kata, "Aku bangga padamu, Nat." Kisah bocah penjual mangga itu berakhir bukan hanya dengan kekayaan, melainkan dengan sebuah warisan kasih sayang yang tidak akan pernah layu dimakan waktu. Tangis di pinggir jalan itu kini telah berubah menjadi senyum bagi ribuan orang lainnya. Sahabat semua, kisah Arka mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Kemiskinan bisa merampas kenyamanan, tapi jangan biarkan ia merampas kehormatan dan kebaikan hatimu. Ingatlah bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Apa yang kita tanam dengan tulus hari ini, kelak akan berbuah manis di waktu yang paling tepat. Terkadang, Tuhan hanya ingin menguji seberapa kuat kita memikul beban sebelum Ia memberikan hadiah yang luar biasa. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mari sebarkan semangat kebaikan ini dengan cara klik tombol like dan share video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan inspirasi dari channel ini. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi kisah-kisah yang menggetarkan jiwa. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga rezeki Anda semua dilancarkan dan hati Anda selalu dipenuhi kedamaian. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik apapun keadaanmu.